Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ibu harap dimanapun kita berada, semoga kita semua senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk anak-anak semua, tetap semangat belajarnya meskipun pembelajaran masih dilakukan dengan jarak jauh. Dan sebelumnya, Bu Citra juga ingin mengucapkan terima kasih kepada wali murid baik itu ayah maupun bunda yang senantiasa mendampingi anak-anak saat melaksanakan pembelajaran daring ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk dalam ekosistem, dan pembelajaran ke-5. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita belajar bersama-sama dengan menyimak materi video berikut ini. Baik, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar jenis ekosistem darat berikut ini. Ekosistem hutan hujan, ekosistem sungai, ekosistem tundra, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ada ekosistem taiga. Apakah anak-anak tahu hewan-hewan apa saja yang menempati ekosistem tersebut? Apakah anak-anak tahu persamaan dan perbedaan yang membedakan ekosistem satu dengan ekosistem lainnya? Jikalau belum, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Ekosistem darat yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis. Tumbuhan yang hidup di ekosistem tersebut antara lain rotan dan bunga anggrek. Hewan yang dapat hidup di sana adalah kera, burung, harimau, dan badak. Contoh ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem sabana. Di ekosistem ini curah hujan lebih rendah, dan hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah jerapah, singa, dan sejenis serangga. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem padang rumput. Ya, hewan dan tumbuhan yang dapat hidup di ekosistem ini antara lain yang pertama adalah rumput, bison, gajah, singa, dan jerapah. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem gurun. Di ekosistem ini termasuk dalam ekosistem yang paling gersang adik-adik, dan tumbuhan yang bisa hidup adalah tumbuhan kaktus. Hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah semut, kadal, dan kalajengking. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem tundra. Ya, di ekosistem ini sangat dingin dan kering adik-adik. Ya, banyak tumbuhan tidak dapat hidup di ekosistem ini karena rendahnya suhu udara pada sepanjang tahun. Hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah sejenis burung, bebek, dan angsa. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem taiga. Ya, suhu udara pada ekosistem ini sangat rendah pada musim dingin. Taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, ataupun sejenisnya. Dan hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah seperti lebah, capung, ataupun kumbang. Nah, tahukah anak-anak, ternyata dalam suatu ekosistem itu terjadi adanya interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan komponen yang tak hidup. Selain itu juga ada yang namanya rantai makanan. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu rantai makanan? Coba kalau yang bisa menjawab angkat tangan. Ya, benar sekali. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi mengenai rantai makanan. Rantai makanan
adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Dan urutannya harus tertentu ya, serta kalian perhatikan tanda panah tidak boleh terbalik. Karena jika terbalik, maka artinya akan terbalik juga. Nah, rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, ini urutannya ya. Nah, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran. Ada yang sebagai produsen, biasanya tumbuhan, ada yang sebagai konsumen, ada tingkat 1, 2, 3, 4 sesuai urutannya, dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurainya. Oke, pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen. Kemudian belalang berperan sebagai konsumen. Kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, selain contoh tadi, ini juga merupakan contoh rantai makanan yang ada pada buku siswa halaman 84. Dapat kita ketahui proses terjadinya rantai makanan tersebut yaitu dari rumput yang dimakan belalang, kemudian katak, ular, elang, dan jamur. Dapat kita ketahui juga bahwa produsen dari rantai makanan tersebut yaitu rumput, kemudian konsumen pertama belalang, konsumen kedua katak, konsumen ketiganya ular, dan konsumen keempatnya elang. Kemudian barulah diuraikan oleh jamur atau fungi. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai rantai makanan. Bagaimana? Apakah sudah paham? Jikalau sudah paham, Ibu Guru lanjutkan ya. Selain ketergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak juga makhluk hidup yang bergantung dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan saling erat kaitannya itu dinamakan dengan simbiosis. Apakah anak-anak ada yang tahu ada berapa banyak jenis simbiosis? Ya, simbiosis sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis parasitisme, dan yang ketiga simbiosis komensalisme. Baik, mari kita pelajari lebih dalam mengenai simbiosis ya. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu simbiosis? Jadi, simbiosis adalah hubungan khas antar makhluk hidup. Simbiosis sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Apakah ada yang tahu apa ya contoh dari simbiosis mutualisme? Contohnya yaitu hubungan burung jalak dengan kerbau. Burung jalak mendapatkan makanan dengan memakan kutu di tubuh kerbau, sedangkan kerbau merasa nyaman karena kutunya berkurang dimakan burung jalak. Nah, selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Apakah ada yang tahu apa itu simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme sendiri adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Lalu, kira-kira apa ya contoh dari simbiosis parasitisme? Nah,
Contohnya ada hubungan antar bunga Rafflesia dan inangnya. Bunga Rafflesia mengambil makanan dari proses fotosintesis inangnya, sedangkan inangnya merasa rugi karena makanannya berkurang. Nah, yang terakhir ada simbiosis komensalisme. Kira-kira apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang lain tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Lalu, apa ya contoh dari simbiosis komensalisme? Contohnya yaitu hubungan antara tanaman anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek hidup menempel di dahan pohon hanya untuk memperoleh tempat hidup dan cahaya matahari yang cukup. Jadi, anggrek tidak merugikan pohon yang ditumpanginya. Selanjutnya, anak-anak bisa membuat teks non-fiksi yang berkaitan dengan simbiosis yang sudah dijelaskan tadi. Anak-anak bisa membuka contoh teks non-fiksi pada buku siswa halaman 86 pada bagian "Ayo menulis" seperti yang di atas ini. Anak-anak, sebelumnya teks non-fiksi adalah berikut ini. Karangan non-fiksi adalah karangan yang bersifat objektif dan berdasarkan kepada fakta serta kenyataan. Langkah membuat karangan non-fiksi sendiri yaitu pertama, menentukan tema, kedua, merumuskan tujuan, ketiga, mengumpulkan data dan menganalisis data, empat, menyusun kerangka karangan, lima, menyusun paragraf. Nah, yang ada di buku siswa halaman 86 itu tadi merupakan contoh dari teks non-fiksi yang bertemakan simbiosis mutualisme. Anak-anak bisa mencobanya di rumah dengan bimbingan orang tua ya. Nah, selanjutnya coba anak-anak baca dan cermati teks alam dan tarian pada buku siswa halaman 88. Alam dalam tarian. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Langgai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh para ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikarai, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikarai mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor. Dengan diiringi tudukat, gendang tradisional, sikarai lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan. Kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang sambil mengejar atau berjajar berhadapan. Lengkingan keluar dari mulut sikerai. Dalam tamaram lampu petromak, bayangan para sikerai yang menari jatuh di dinding, tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Usai menarikan gerakan unggas, sikerai kemudian memulai gerakan yang lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran mangsa. Setelah membaca, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan
yang ada di buku siswa halaman 89 yang berkaitan dengan teks bacaan, alam, dan tarian. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertama, sebutkan properti yang digunakan dalam tari Turuk Langgai. Jawab. Properti yang digunakan berupa manik-manik, bulu unggas, dan dedaunan. Soal kedua, apa tujuan dari tarian Turuk Langgai? Jawabannya, tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Baik anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini ya, tentang tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran ke-5. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Bu Citra akan memberikan sedikit ulasan untuk pembelajaran hari ini ya. Tadi kita sudah belajar mengenai adanya jenis-jenis ekosistem, kemudian simbiosis, kemudian teks non-fiksi, serta bacaan alam dan tarian. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang sudah mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Citra akhiri, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.